Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Sahabat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM memeriksa sejumlah pihak dari tim di Cyber dan Lab 4 Mabes Polri terkait kasus penembakan Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Setelah pemeriksaan, Komnas HAM menunjukkan foto pemeriksaan perangkat digital atau gawai terkait kasus penembakan Brigadir Yosua. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam dan bersama tim Komnas HAM menunjukkan sejumlah foto di hadapan wartawan di kantor Komnas HAM Jakarta Pusat Rabu 27 Juli tahun 2022. Foto yang ditunjukkan berisi sejumlah telepon genggam atau handphone. Ada sejumlah barang yang kami lihat secara langsung, di samping kami mendapatkan penjelasan. Kita dapat penjelasannya, kita juga ditunjukkan barangnya. Salah satunya soal HP, soal decoder dan sebagainya. Itu tadi kami ditunjukkan prosesnya kayak di foto tadi, kata Cak Anam atau Khairul Anam. Terus juga ditunjukkan hasil seldam dan berbagai. Dua lagi bagaimana pengecekan dan sebagainya. Terkait HP nanti kami jelaskan imbaunya. Komnas HAM juga menerima video dari di Cyber Polri yang berjumlah 20 video. Rekaman video menunjukkan perjalanan dari Magelang sampai Jakarta. Yang paling penting, tadi forum itu kami diperlihatkan video, jumlahnya 20 video. Itu dari Magelang sampai area Duren 3, termasuk juga sampai Rumah Sakit Polri Kramat Jati imbaunya. Brigadir Yosua tewas dalam baku tembak dengan Barada E di rumah singgah Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli sore hari. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kemudian membentuk tim khusus yang dipimpin Wakapolri Komjen Gatot Edi untuk mengusut kasus ini. Komnas HAM dan Kompolnas juga ikut menyelidiki sebagai tim eksternal. Apa yang paling penting di video tersebut? Di area Duren 3, video memperlihatkan ada Irjen Sambo, ada rombongan dari Magelang. Irjen Sambo masuk duluan. Setelah sekian waktu terus ada rombongan baru pulang dari Magelang dan di situ terlihat ada Bu Putri. Ada Joshua, almarhum Joshua masih hidup. Dia sampai di Duren 3, dia masih hidup. Terus ada rombongan lain dalam kondisi hidup dan sehat, tidak kurang dari satu apapun, kata Anam. Komnas HAM memeriksa 20 video CCTV dari 27 titik di kasus penembakan Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Komnas HAM menyatakan tidak ada editing di 20 video tersebut. Video itu dijelaskan secara saintifik. Satu, apakah video itu kalau bahasa umumnya, apakah ada editing atau tidak. Tadi dijelaskan nggak ada secara saintifik, kata Komisioner Komnas HAM Khairul Anam dalam jumpa pers di kantornya pada Rabu 27 Juli tahun 2022. Anam juga menjelaskan soal kerangka waktu yang berbeda satu video dengan yang lainnya. Dia membeberkan mengenai mekanisme kalibrasi. Ada mekanisme namanya kalibrasi. Itu juga dijelaskan bagaimana mekanismenya, ujar Anam. Setelah dijelaskan mengenai mekanisme tersebut,
Komnas HAM kemudian menonton video tersebut. Video itu memperlihatkan orang di rombongan Irjen Verdi Sambo serta mobil yang membawa dari Magelang ke Jakarta. Anam mengatakan Baradae ada di dalam rombongan Irjen Verdi Sambo dari Magelang. Untuk diketahui, Irjen Sambo bersama rombongan pulang ke Jakarta setelah mengantar anaknya pergi. Baradae adalah salah satu yang berada dalam rombongan di Magelang menuju Jakarta, yang dalam sebuah video itu terekam juga datang dan melakukan VCR, ujar Anam. Dia mengatakan dalam rombongan tersebut juga ada istri Irjen Verdi Sambo. Rombongan tersebut lalu melakukan tes VCR setelah pulang dari luar kota, termasuk PCR dengan Ibu Putri dan almarhum Yosua. Ada penumpang yang lain juga, ucap dia. Anam mengaku diperlihatkan 20 rekaman CCTV yang berisi video perjalanan dari Magelang sampai rumah singgah Irjen Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Rekaman tersebut juga termasuk dengan rekaman CCTV di RS Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dia mengatakan rombongan tersebut masih lengkap. Yang paling penting dalam video ini, di area Duren 3 video merekam ada Irjen Sambo, ada rombongan dari Magelang. Jadi Irjen Sambo masuk duluan, setelah sekian waktu terus ada rombongan baru pulang dari Magelang. Dia mengatakan dalam rekaman tersebut tampak Brigadir J masih dalam kondisi hidup ketika tiba di rumah singgah Irjen Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Dan di sini terlihat ada Bu Putri, ada Yosua yang masih hidup, terus ada rombongan lain yang semuanya dalam kondisi hidup, sehat tanpa kekurangan satu apapun, ucapnya. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Irjen Verdi Sambo maupun rombongan dengan istrinya melakukan perjalanan dari Magelang melakukan tes PCR di rumah pribadi yang ada di Jalan Saguling 3, sekitar 700 meter dari rumah dinas yang menjadi TKP penembakan. Komnas HAM mengklaim telah sampai pada dugaan yang kian mengerucut soal waktu dan penyebab kematian serta jenis luka yang menewaskan Brigadir J. Komnas HAM memulai penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan dari pihak keluarga Brigadir J pekan lalu. Pada pekan ini, lembaga independen itu memanggil sejumlah pihak dari Polri guna memperdalam penyelidikan kematian Brigadir J. Tim forensik Polri memenuhi panggilan Komnas HAM pada Senin 25 Juli. Dalam pertemuan itu, Komnas HAM melontarkan banyak pertanyaan terkait autopsi awal Brigadir J. Kemudian, seluruh ajudan Sambo, termasuk Baradae sebagai orang yang dituduh menembak Brigadir J hingga tewas, datang pada Selasa 26 Juli. Kemudian pada Rabu 28 Juli, Komnas HAM memeriksa CCTV dan HP bersama tim Cyber Barreskrim dan Digital Forensik Puslap Forma Mabes Polri. Pemeriksaan itu belum rampung dan akan dilanjutkan pekan depan. Berikut temuan terbaru Komnas HAM terkait kematian Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Komnas HAM menyebut semua rombongan Irjen Verdi Sambo yang tiba di Duren 3 usai dari Magelang, Jawa Tengah turut melakukan tes PCR. Dalam rombongan itu diketahui ada Brigadir J, Baradae, dan istri Sambo yakni Putri Chandrawati. Ajudan masih canda tawa sebelum kejadian. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam pada momen canda tawa di antara ajudan sebelum peristiwa itu terjadi mengatakan beberapa orang yang ikut dalam forum itu ngomongnya memang tertawa.
Itu yang kami tanya. Jadi kami lihat spektrum bagaimana kondisinya, kata Anam. Jarak tembak tak terlalu jauh. Komnas HAM mengatakan Brigadir J yang tewas ditembak dari jarak yang tidak terlalu jauh. Kalau dari karakter luka, jaraknya memang tidak terlalu jauh, tetapi ada beberapa karakter jarak yang berbeda-beda. Itu dari hasil pendalaman kami, ujar Anam. Sahabat semua, sangat menarik untuk kita ikuti kelanjutan dari pemeriksaan, penyelidikan, serta hasil-hasil lainnya dalam peristiwa ini. Oke sahabat, demikian cerita kita kali ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sampaikan salam saya kepada orang yang ada di samping Anda dan juga yang ada di hati Anda. Wassalam. Bye-bye.